Mau tanya Pak Pendeta, kalau Tuhannya manusia sebelum Yesus lahir, siapa Pak Pendeta? Terima kasih. Kalau Tuhannya Manusia sebelum siapa Yesus. yang menuhankan manusia? Yesus itu adalah Allah yang jelma jadi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplik pertanyaannya. Sebelum Yesus lahir, manusia ini bertuhan kepada siapa? Di awal saja pendeta Isra Suruh ini sudah salah menjawabnya. Menuhankan manusia, enggak ada yang bertuhan sama manusia, karena manusia ini hanya diciptakan, bukan manusia yang menciptakan, tapi manusia ini diciptakan. Kemudian pendeta Isra Suruh mengatakan Yesus itu menjelma sebagai manusia 100% Tuhan dan 100% manusia. Yesus yang menciptakan langit dan bumi, mana ayatnya? Kalau memang Yesus itu yang menciptakan langit dan bumi. Karena kalau Yesus itu yang menciptakan langit dan bumi, apa yang pertama kali diciptakan oleh Yesus itu? Dan bagaimana cara menciptakannya? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Mau tanya Pak Pendeta, kalau Tuhannya manusia sebelum Yesus lahir, siapa Pak Pendeta? Terima kasih. Kalau Tuhannya Manusia sebelum siapa Yesus. yang menuhankan manusia? Yesus itu adalah Allah yang jelma jadi manusia. Tapi kita bukan menyembah manusianya, kita menyembah Allahnya. Kalau sebelum Yesus lahir, siapa yang kita sembah? Ya Yesus juga sebagai Allah, karena dia sudah ada sebelum dia lahir. Dia lahir itu kan hanya penjelmaan. Waktu mau jadi manusia itulah lahir. Tapi sebelum itu kan dia sudah ada dari kekal sampai kekal. Bahkan dialah pencipta alam semesta ini. Yohanes pasal 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Kolose 1 ayat 16. Dia sudah ada lebih dulu. Dari kekal sampai kekal. Satu titik dalam sejarah dia masuk menjadi manusia. Jadi ya sebelum Yesus lahir siapa Tuhan kita? Ya Yesus juga, hanya waktu itu belum nama Yesus. Waktu dilahir kasih nama Yesus. Nah, terus siapa dia ya? Sang anak Allah itu, sang firman. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya Allah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, berarti dia kekal. Nanti Yohanes 1 ayat 14 baru firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Pak Pendeta Isra Suruh ini mengatakan bahwa Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Tuhan itu menjelma sebagai manusia. Kalau memang Yesus itu Tuhan, silahkan buktikan. Jangan hanya sekedar ngomong-ngomong aja tapi tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau memang Yesus itu Tuhan, tentu Yesus itu tahu bagaimana cara menciptakan langit dan bumi. Tentu Alkitab ini tidak bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Artinya Alkitab ini tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tapi banyak sekali dari ayat-ayat Alkitab ini yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan tentang sains, teknologi, embriologi. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab, fungsi gunung ini untuk menahan goncangan gempa. Ini nggak masuk di akal sama sekali. Kenapa? Karena fungsi gunung ini untuk menahan goncangan gempa, otomatis orang yang tinggal di pegunungan tidak pernah merasakan gempa. Tapi buktinya sekarang lebih sering orang tinggal di pegunungan yang merasakan gempa. Tapi dikatakan di dalam Al-Quran, fungsi gunung ini untuk menyetabilkan bumi. Ini adalah pasak bumi. Ini adalah untuk menyetabilkan bumi. Tapi dikatakan di dalam Alkitab, fungsi gunung ini untuk menahan goncangan gempa. Kemudian dikatakan lagi di dalam Alkitab, tercipta dulu binatang daratnya, baru tercipta burung. Burung ini kan binatang darat. Burung ini kan tidak hidup di dalam laut. Kemudian dikatakan di dalam Alkitab,
Singa makan jerami, ular makan debu. Justru ini sudah salah. Singa makan jerami, ular makan debu. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa bumi ini mengapung di atas air. Buktinya astronot pergi keluar angkasa tidak menemukan kalau bumi ini mengapung di atas air. Tapi dikatakan di dalam Alkitab bahwa bumi ini mengapung di atas air. Kemudian dikatakan lagi di dalam Alkitab ini, tercipta dulu pohonnya, baru tercipta mataharinya. Pohon ini nggak akan hidup kalau nggak ada matahari. Kalau nggak ada matahari, otomatis hujan pun nggak akan ada. Karena hujan itu kena sinar matahari, kemudian airnya menguap, baru turun menjadi hujan. Bagaimana mungkin bisa pohon ini hidup kalau mataharinya nggak ada? Tapi dikatakan di dalam Alkitab, tercipta dulu pohonnya, baru tercipta mataharinya. Bukan kita menghina atau menjelekkan atau kita membenci pendeta Isra Sorhu, sama sekali tidak. Karena Yesus ini adalah Nabi Isa di dalam Islam. Tidak sah iman orang Islam apabila tidak beriman kepada salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu wajib beriman kepada Nabi Isa, yaitu sebagai nabi. Karena Nabi Isa sendiri mengatakan di dalam Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Turunnya di tanah Israel. Kemudian Nabi Isa sendiri mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Kemudian Pak Pendeta mengatakan setelah Yesus itu disalibkan, maka hilang hukum Taurat. Tapi Yesus sendiri mengatakan, aku bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku melengkapi hukum Taurat ini. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.